Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Oktaviano dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antar unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Berikut macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungi komputer. Karakteristik topologi bus adalah node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya, paket-paket atau saling bersimpangan pada suatu kabel, tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah konektor pada setiap ethernet card. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Yang kedua ada topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Karakteristik topologi star adalah setiap node berkomunikasi secara langsung dengan konsentrator. Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator kemudian dibuat ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misal memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Sangat mudah dikembangkan. Jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada Ethernet putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Jaringan bukan bandwidth untuk fitur TSM seperti video audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Karakteristik topologi ring adalah node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout, seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dari dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Yang terakhir, tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch kabel IBM tipe 6. Yang keempat ada tipologi mesh. Tipologi mesh adalah topologi hubungan dari topologi ring dan star. Karakteristik topologi mesh adalah topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan semakin sulit untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Yang kelima ada topologi tree. Topologi di jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kelebihan topologi tree adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan diperlukan. Kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Yang keenam ada topologi extended star. Topologi extended star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Trafik data mengalir dari node ke subnode lain, lalu diteruskan ke sentral node dan kembali lagi. Lalu lintas data mengalir lagi dari node ke subnode pusat, lalu diteruskan ke node ke dan kembali lagi. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.